Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran mengenai fisika, yaitu tentang aplikasi hukum Newton. Nah, gaya dan hukum Newton ini yang tentunya kita sudah mempelajari pengertian-pengertian tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Nah, disinilah kita terapkan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya. Nah, penerapan hukum Newton, gerak pada bidang datar. Nah, kita tinjau gaya-gaya pada sumbu Y. Gaya pada sumbu Y ini adalah terdiri dari N dan W ya. Nah, ini adalah N dan W ini adalah merupakan sumbu vertikal yang tegak lurus dengan bidang. Nah, yang F-nya ini merupakan arah yang sejajar dengan bidang. Nah, tentunya di sini adalah merupakan yang arah F tadi merupakan sebagai ibarat untuk sumbu X ya. Yang N dan W itu merupakan bidang vertikal sumbu Y. Kita lihat gaya-gaya pada sumbu Y-nya, yaitu adalah sigma FY sama dengan N min W. Sehingga akan kita dapatkan kenapa itu N min W. N-nya itu arah ke atas positif, yang W-nya adalah negatif. Sehingga di sini jumlah gaya-gayanya adalah N min W. Nah, sehingga karena balok itu tidak bergerak terhadap sumbu Y ya, yaitu yang ada kalau ketika kita tarik bukan ke atas, kita tariknya kan ke arah kanan ya, maka yang terjadi adalah bukan bekerja pada arah sumbu Y-nya, tapi di sini adalah sumbu X-nya, sehingga akan kita dapatkan ya arah sumbu X-nya Y-nya itu adalah 0. Sehingga dia tidak mendapatkan percepatan. Nah, sehingga jumlah gaya-gayanya pada sumbu Y itu tadi adalah 0. Nah, lalu karena di atas tadi kita jumlahkan bahwa sumbu FY itu adalah jumlah gayanya adalah N min W, maka kita dapatkan di sini N min W sama dengan 0. Nah, atau N sama dengan W atau N sama dengan MG. Kita lihat pada sumbu X-nya. Nah, gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang datar itu apa? Ya tentunya kalau benda itu supaya bisa bergerak, ya kita berikan gaya. Nah, gaya ini juga bisa mempengaruhi benda itu bisa bergerak atau tidak, tergantung bagaimana kita memberikan besar gayanya tadi. Ketika benda itu misalnya sebuah truk misalnya, kita tarik, nah gaya kita nggak kuat, maka benda tersebut tidak bergerak. Karena tidak bergerak, sehingga besarannya adalah apa yang kita lakukan tadi 0. Kenapa 0? Karena benda tadi tidak mengalami perubahan, sehingga tidak mendapatkan percepatan. Kalau percepatan ada, berarti ada usaha di situ. Kenapa usaha ada? Karena usaha itu adalah W itu work itu sama dengan F kali S. S itu adalah jarak ketika benda tadi kita tarik, sehingga ada perubahan. Nah, ketika kita melakukan gaya yang kita berikan pada sebuah benda tadi, ketika ini akan bergerak ya kira-kira seperti ini, akan berjalan ke arah kanan, maka besar gayanya adalah sama dengan ini F-nya tadi. Nah, F ini yang terdapat pada sumbu X hanya F saja, kecuali di sini ada gaya yang melawan. Baik di sini ada pada bidang datarnya tadi merupakan bidang kasar, itu merupakan melawan daripada arah gerak gaya yang kita berikan tadi, atau ada di belakangnya di sini nanti ada sebuah gaya juga, atau ada benda yang di sini ngikut. Nah, tentunya dia akan mempengaruhi gaya yang kita berikan tadi, sehingga jumlah gaya-gayanya hanya F saja.
hanya F saja di sini. Nah, kemudian besarnya gaya karena dia mendapatkan percepatan yaitu F sama dengan MA atau A sama dengan F per M gitu ya. Nah, itu. Nah, lalu kita lihat ada sebuah benda di atas bidang miring ya. Ada benda di atas bidang miring yang seperti ini. Nah, ketika benda tadi, saya ulangi ya, ketika benda tadi di atas bidang miring, kita taruh di situ kemudian kita lepas, apa yang terbayang pada kita? Tentunya kalau bidang miringnya tadi licin, dia langsung merosot seperti ini ya. Nah, kemudian berapa percepatan benda tersebut meluncur ke bawah? Nah, kita lihat dulu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya. Gaya yang bekerja pada sumbu Y ini ada terdiri dari WY dan N ya, WY dan N. WY dan N itu WY-nya sama dengan W cos alpha ya, sama dengan MK cos alpha. Nah, kenapa di sini kok di sini ada yang jadi pertanyaan? Ini kenapa di sini ada Y, kena di sini cos ya, W cos. Karena kita lihat di sini, ini di sini adalah kalau sudut pandangnya ada yang sudutnya tadi di sini, ini sama dengan yang di sini. Nah, sehingga akan kita dapatkan ketika sudut pandangnya seperti ini, maka ini alfa ini, maka di sini adalah sisi di samping sudut dibagi sisi miring. Kalau sisi samping sudut berarti X per, atau ibaratnya ya X per R ya. Tapi di sini posisinya pada posisi Y ya, posisi Y. Nah, tapi di sini ini adalah merupakan, kalau sudut panjangnya di sini tadi merupakan dia sudut pandangnya X atau Y per R, atau di samping sisi samping dibagi sisi miring, sisi miringnya ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini tentunya Y ya, ini adalah Y-nya, maka di sini sisi di hadapan sudut dibagi sisi miring. Di hadapan sudutnya mana? Ini tadi ya, ini di hadapan sudut ini kan di sini ya. Di hadapan sudut itu ya adalah ini ya, maka di sini adalah W sin alpha, atau sisi di hadapan sudut bagi sisi miring. Nah, itu ya. Kenapa alasannya di situ yang di sumbu X itu sin, yang di sumbu Y itu cos. Nah, sehingga resultan gaya pada sumbu X, sumbu Y itu adalah sama dengan resultan tadi adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya, yaitu N min WY. Sehingga akan kita dapatkan N M kurang MK cos alpha. Nah, karena balok itu tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka dia yang bergerak ketika kita lepaskan tadi, dia akan merosot ke bawah ya, sehingga tidak ada percepatan terhadap sumbu Y, sehingga jumlah gaya-gayanya tetap yang di sini tadi, yaitu N kurang MK cos alpha sama dengan 0. Nah, ini ya, sehingga akan kita dapatkan N sama dengan MK cos alpha. Kemudian satu lagi ya, kita lihat gaya-gaya pada sumbu X-nya. Kita lihat pada sumbu X di sini ya, gaya-gayanya. Gaya yang bekerja pada sumbu X ini hanya Wx saja, atau W sin theta atau W sin alpha. Sehingga akan kita dapatkan seperti ini, yaitu Wx sama dengan W sin alpha sama dengan Mg sin alpha. Sehingga resultan gayanya yaitu jumlah gaya yang terdapat pada sumbu X tadi hanya W sin alpha. Nah, ya, sehingga sama dengan Mk sin alpha. Karena balok bergerak sepanjang sumbu X, maka ketika kita lepas tadi dia akan mendapatkan percepatan, yaitu M kali A. A-nya jadi percepatan ketika benda meluncur ke bawah. Nah, sehingga akan kita dapatkan ya,
tadi, karena di sini tadi adalah sigma fx tadi sama dengan mg sin alfa sama dengan ma, maka m-nya ini sama karena hanya satu benda ya, maka akan kita dapatkan g sin alfa sama dengan a, atau a sama dengan g sin alfa, sehingga percepatan benda meluncur tadi adalah sebesar g sin alfa. Ya, kalau g ini adalah percepatan yang tetap ya, atau bisa saja percepatan gravitasinya adalah 9,8 ya di meter per sekon kuadrat, kemudian sinnya nanti tergantung pada sudut kemiringan benda tadi ketika percepatan benda itu meluncur. Nah, demikian adik-adik semuanya, kita mempelajari beberapa dua hal ini, yaitu benda yang terdapat pada bidang miring dan benda yang terdapat pada bidang datar, dan berdasarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita contohkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu pengetahuan sehingga bisa mencari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari nanti, berapa kasus-kasus yang terdapat pada soal misalnya nanti. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.